semua, jadi hari ini aku pengen update skincare rutin aku selama bulan Mei ini. Dan selama bulan Mei ini aku sempat beruntusan di daerah pipi. Buat yang follow IG aku mungkin tahu karena aku pakai gosal murahan dan jadinya kayak beruntusan. Terus ya kayak biasa ada jerawat hormonal, terus komedo putih. Ya intinya masalah kulit aku masih sama sih. Jerawat, beruntusan, komedo, pori-pori besar. Selama Mei ini aku pakai skincare lokal dari brand Bumi. Jadi ya aku pakai rangkaian acne series mereka karena sesuai dengan masalah kulit aku yaitu jerawat dan komedo. Intinya sih acne seriesnya ini tuh bisa untuk jerawat, bekas jerawat, beruntusan, komedo, pori-pori tambah besar dan juga untuk oil control. Seperti biasa aku bakal review per produk, lalu aku bakal show before afternya. Step pertama tentunya cuci muka dan aku pakai Calendula oil control cleanser mereka. Kemasannya pump dengan tekstur gel. Busanya juga cukup foamy, kan bisa lihat ini lembut sih busanya. Untuk surfaktannya mereka pakai plant based surfaktan bukan SLS, jadi ya masih mild surfaktannya. Untuk key ingredients ya mereka ada 2% BHA. Aku selalu bilang kalau misalnya kulit kalian cenderung berjerawat, aku saranin cari cleanser yang ada BHA-nya untuk bantu unclogging pores. Soalnya BHA itu oil soluble, jadi lebih efektif untuk masalah seperti jerawat dan komedo. Lalu ada 1% zinc untuk bantu mengontrol minyak. Lalu ada Calendula juga yang bagus untuk penyembuhan luka dan masalah kulit seperti eczema. Plus ada tea tree juga sebagai antibakterial. Aku cuci muka kayak cuma 1 menitan sih maksimal, jangan terlalu lama. Jadi ya sebum berkurang, kemerahan juga berkurang. Dan ini tuh nggak bikin kering ketarik, masih lembab gitu feelsnya. Bukan maksudnya lembab yang super menghidrasi, tapi nggak bikin kering ketarik gitu loh. Jadi kayak masih kenyal. Intinya ini bagus untuk yang oily dan acne prone skin. Kekurangannya paling aku kurang suka kemasan pumpnya. Pump gini kayak kurang travel friendly. Dan aku kan anaknya lumayan barbar, jadi dan walaupun ini bagus kualitasnya, untuk ukuran cleanser ini lumayan mahal menurut aku, kayak 200 ribuan untuk isi 90 ml. Kayak kalau misalnya gue ngeliat harganya ini bagus banget, cuman begitu lihat harganya kayak oh pantes bagus, ngerti kan? 200 ribuan itu menurut aku lebih baik dipakai untuk beli produk leave-on seperti toner atau serum. Lanjut setelah cleanser ya pakai toner. Ini mild exfoliating tonernya Bumi. Aku biasanya pakai kapas tipis kayak gini untuk apply toner. Tekstur toner ini tuh cair seperti air. Sesuai namanya, ini tuh exfo toner karena ada 2% AHA dan 2% BHA. Itu lumayan tinggi sih untuk BHA-nya. Tapi untuk mengimbangi biar kulit jadi gak kering, ada ceramide dan hyaluronic acid. Ceramide kalian tahu salah satu komponen untuk skin barrier, dan HA hyaluronic acid itu terkenal bagus untuk mengunci air. Jadi biar gak kering dan mencegah transepidermal water loss. Plus ada rosehip oil yang bagus untuk healing, jadi kayak bantu mengatasi kerutan, terus kayak kulit yang terkena UV damage. Rosehip oil itu kayak terkenal bagus untuk itu. Awal-awal aku pakai toner ini tuh ya perih banget, kayak pas pemakaian pertama kali gue hampir nangis soalnya perih banget, kayak cekak-cekit dan kulit berasa kebakar, langsung kayak merah-merah gitu. Cuman setelah lama-lama pakai, kayak sekitar pemakaian ketiga seterusnya udah nggak sakit, nggak perih kemerahan. Jadi kayak biasa aja sih, sensasi cekak-cekitnya masih bisa aku tahan. Cuman pas pemakaian pertama warning aja perih banget, bahkan untuk aku sekalipun. Dan selain sensasi perih pas pemakaian pertama, aku kurang suka sama aromanya. Aromanya itu kayak soju Yakult dan aku kurang suka. Soalnya toner itu masih ada alkohol di urutan kedua. Jadi alkoholnya ini tuh yang bantu buat ngencerin produk, jadi biar lebih masuk ke kulit. Kalau misalnya kalian menghindari simple alkohol pada toner ya sebaiknya sih hindari. Aku pribadi seperti yang kalian tahu juga kurang suka simple alkohol pada toner karena cenderung bikin kulit kering dan dehidrasi. Cuman karena toner ini tuh ada rosehip oil, ada ceramide dan hyaluronic acid, ini tuh nggak bikin kering sih menurut aku. Jadi tetap bikin lembab walaupun masih ada simple alkohol dan ada 2% AHA BHA-nya. Ini tuh ya setelah pakai kulit berasa licin banget, kayak jadi halus banget. Cocok buat yang ada tekstur kayak geradakan beruntusan gitu. Soalnya beneran bikin jadi lebih halus. Kak, ini dipakainya daily atau seminggu sekali? Aku pakai ini daily, 2 kali sehari. Awalnya aku juga mikir pakai ini tuh seminggu sekali 2 kali gitu, soalnya kan 2% AHA 2% BHA tiap hari kayaknya too much. Tapi aku coba pakai 2 kali sehari dan justru bagus. Kulit aku jadi super licin dan kayak bokong bayi, gak bikin merah-merah atau iritasi kering semacamnya, bener kayak lembab banget. Tapi karena ini ada AHA, jangan lupa pakai sunscreen karena AHA ini kan bisa meningkatkan UV sensitivity. Tapi overall ini bagus menurut aku.
Exfo Plus Hydrating Toner, soalnya bikin lembab, nggak kering ketarik, terus bantu ini kayak bikin kulit jadi lebih licin dan halus, cocok buat yang ada tekstur geradakan beruntusan dan juga jerawat. Ini bantu ngeringin jerawat sih. Kekurangannya itu tadi, masih ada simple alkohol dan parfum BTW, dan aromanya itu lumayan kuat alkoholnya, jadi kayak soju Yakult. Dan pas pemakaian pertama, sensasi cekat-cekitnya itu lumayan perih banget sih sebenarnya, nggak lumayan. Tapi itu pemakaian pertama doang. Setelahnya sih masih ada sensasi tingling cekat-cekit, tapi sedikit banget. Lanjut setelahnya pakai Acid Complex Clearing Serum, dan ini salah satu produk favorit aku. Aku suka sama kemasannya sih, karena kayak terkesan mewah gitu. Teksturnya sendiri lebih kayak gel dan super ringan. Kalau misalnya langsung masuk ke kulit, gak ada sensasi lengket semacamnya, enak banget. Key ingredients di serum ini adalah 2% BHA. Terus ada niacinamide juga. Jadi kalau kalian lagi nyari serum yang ada BHA dan niacinamide ini. Lalu ingredients yang bantu buat mengatasi inflamasi kayak kemerahan dan juga memperkuat skin barrier, ada 3% GLA. GLA ini tuh gamma linolenic acid yang kayak aku salah pronounce deh. Ya, itu pokoknya dari borage oilnya. Selain itu, serum ini juga banyak kandungan natural kayak Aknatu. Aknatu ini terdiri dari green tea, daun lotus, daun guava, dan Korean angelica extract untuk bantu melawan bakteri penyebab jerawat. Lalu ada sprout GF. Jadi ini tuh ekstrak kecambah dari brokoli, sunflower, rapeseed, dan Brussels sprout sebagai antioksidan dan mencegah transepidermal water loss. Jadi sama seperti tonernya, walaupun ini Exfo serum ada 2% BHA, tapi ini bukan tipe Exfo serum yang bikin kering ketarik atau kayak kulit terkelupas gitu-gitu. Ini masih mild menurut aku karena diimbangi dengan niacinamide, lalu ada borage oil dan ekstrak natural tadi. Dan seperti yang kalian bisa lihat, langsung glowing banget kulit gua. Tapi serum itu nggak bikin lapisan atau semacamnya yang berat. Serum itu langsung meresap dan jadinya matte. Walaupun kelihatan glowing, tapi ini tuh matte sebenarnya. Kok kalian sentuh gak ada jejak serumnya sama sekali. Kesimpulannya, kok kalian nyari Exfo serum yang juga membantu melindungi skin barrier, merawat skin barrier, dan melembabkan kulit, nggak bikin kering, ketarik, merah-merah semacamnya. Ini bagus. Betul, ini nggak ada sensasi tingling. Jadi ya kayak pakai serum biasa sih, nggak ada sensasi tinglingnya sama sekali. Terakhir, tinggal kunci semuanya dengan Ceramide Hydra Lock Moisturizer, dan ini favorit aku di antara semuanya. Sesuai namanya, jadi pelembab ini tuh ada 0,2% ceramide, bagus untuk skin barrier. Lalu ada hyaluronic acid untuk bantu mengunci air, GLA dari borage oil sama seperti serumnya tadi untuk mengatasi inflamasi dan kemerahan. Ada zinc untuk bantu mengontrol minyak, dan juga grapeseed oil. Teksturnya kayak jelly gitu dan enak banget. Pelembab ini tuh nggak ada greasy feeling sama sekali walaupun ada grapeseed oil. Hidrasinya pas dan moisturizing efeknya juga cukup oke untuk aku yang cenderung oily. Bukan tipe pelembab yang kasih efek berasa ada lapisan, kayak langsung masuk ke kulit, enak banget. Terus ya karena kandungan pelembab ini yang ada 4% niacinamide, ada ceramide, ada HA, ada borage oil gitu-gitu, enak banget, melembabkan banget. Kekurangannya menurut aku ada di kemasannya karena aku mager bukanya. Tuh, jadi kayak capek banget, gak capek banget tapi kalian tahu kan kayak mageran. Aku prefer yang pump atau tube gitu, yang tube. Jadi ya itu dia review per produk dari Bumi Acne Series, dan itu juga skincare rutin aku selama bulan Mei. Aku udah pakai sunscreen, tenang aja. Dan ini dia foto before afternya. Pertama, ini yang masalah beruntusan karena gua samurahan. Muka aku jadi jauh lebih mulus, jadi lebih licin setelah pakai Bumi. Jadi Bumi ini efektif untuk mengatasi beruntusan. Tapi yang paling aku suka adalah Bumi ini tuh bisa bantu mengurangi komedo putih atau tekstur kasar di dagu. Soalnya itu bagian yang paling nyebelin menurut aku, gak bisa dihilangin pakai pore pack, dan kalau facial tuh sakit banget. Tapi dengan Bumi Acne Series doang, komedo putih aku jadi jauh lebih berkurang, dagu aku jadi lebih licin, nggak sekasar sebelumnya. Dan sama seperti review skincare bulanan aku sebelumnya, aku nggak combine pakai chemical exfoliator atau treatment di klinik. Jadi ini kayak beneran pure hasil dari ini Bumi Acne Series. Ya aku masih pakai clay mask sih seminggu 2-3 kali untuk bantu deep cleanse, tapi ya itu doang, nggak efektif menurut aku. Kesimpulannya adalah yes, Bumi ini worth it banget untuk kalian yang acne prone dan oily skin, buat bantu mengurangi tampilan pori-pori besar, buat bantu ngejawat kemerahan, komedo putih atau tekstur kasar di dagu, dan kayak bikin lebih licin, mulus gitulah kulitnya. Aku tahu harganya itu lumayan mahal, tapi kalau misalnya kalian tanya ke aku worth it atau enggak sih, worth it aja. Soalnya nggak banyak produk Exfo yang ada BHA tadi yang juga membantu merawat dan melindungi skin barrier. Kalau misalnya kalian tanya mana yang paling efektif, mana yang paling worth it,
ini sih tonernya. Soalnya aku pernah tes pakai toner ini doang selama 1 minggu tanpa serum dan udah bantu banget buat melicinkan tekstur wajah. Cuman ya alkoholnya tadi tuh lumayan kuat. Jadi ya serumnya ini juga lumayan efektif menurut aku untuk jerawat dan kayak purifying pori-pori. Tapi untuk tekstur kayak beruntusan dan kayak menghaluskan kulit lebih oke tonernya sih. Dan jerawat juga lebih cepat kering kalau pakai toner ini. Tapi ya disclaimer, foto before after tadi itu adalah hasil pakai semua acne seriesnya. Jadi kalau misalkan pakai tonernya doang, mungkin nggak seefektif hasil foto aku tadi. Cuman ya tonernya ini yang paling membantu sih menurut aku. Jadi itu dia skincare rutin aku selama bulan Mei dan juga review dari Bumi Acne Series. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video aku selanjutnya. Dadah!